tapi mereka juga punya karakter untuk mewujudkan sesuatu yang lebih baik itu. Berkolaborasi. Betul. Itu semakin kuat. Sama kita lihat sapu lidi, kalau dia satu nggak ada fungsi apa-apa. Nah, tapi ketika dia banyak bisa jadi apapun. Itu untuk bisa bersama-sama mewujudkan generasi yang lebih berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus, apa kabar? Kayaknya sudah lama banget ya Maliki Podcast tidak hadir menemani Anda karena ada banyak sekali agenda yang ada di kampus kita UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tapi saya berharap aktivitas Anda sebagai mahasiswa berjalan lancar. Kemudian juga segala harapan-harapan Anda sebagai mahasiswa yang skripsi lancar skripsinya, tugas-tugas juga penuh, dapat bekerja berjalan dengan lancar. Yang ikut conference juga semoga hasilnya bagus ya, dapat meningkatkan kualitas diri. Nah, berbicara tentang kegiatan kita sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, pasti nggak jauh-jauh yang namanya bekerja sama, berkolaborasi, berbicara tentang media, tidak hanya sosial media, tetapi juga banyak media yang memang kita harus manfaatkan untuk bisa menjalin kerjasama. Nah, kali ini saya Farida menemani Anda di Maliki Podcast, sudah kehadiran tamu-tamu dari PT KIN sebelahnya jauh banget karena kali ini saya kehadiran tamu dari UIN Ar-Raniri Aceh. Masya Allah, jauh banget dari ujung datang ke Malang untuk berkolaborasi, tentu saja berbicara tentang apa yang bisa kita lakukan untuk bergandengan bersama sesama PT KIN. Kali ini sudah hadir bersama saya ada Ibu Dekan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Ibu Kusmawati ya, Ibu Kus, dan juga ada Bapak Fairuz Wakil Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Bapak Sama, sehat ya Pak ya? Perjalanan cukup jauh ya? Secara ini cukup jauh, tapi karena memang semangatnya tadi, jadi terasa dekat. Nah, aduh. Ya, jadi kalau fisik lelah, tapi batin kami senang. Senang, jadi nggak kerasa lelahnya ya Pak. Harus dicontoh ini ya, wahai kaum muda. Kalau memang seorang pejabat atau mungkin seorang aktivis ya, kalau bisa dibilang beliau-beliau adalah seorang yang aktivis visioner. Jadi kalau berpikiran tentang masa depan nggak ada kata lelah. Dan kali ini spesial banget beliau hadir di podcast kita dan akan berbincang tentang, sebenarnya beliau adalah dekan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, secara kalau di UIN Malang belum ada fakultas ini, tetapi mereka datang ke sini untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama, untuk saling belajar tentang humas ataupun media-media yang ada di UIN Malang. Nah, kalau boleh mungkin kita bahas di awal dulu ya Bu ya. Dari sudut pandang seorang dekan dakwah ini ya, dakwah dan komunikasi. Ini hal penting, komunikasi nih. Kalau dari sudut pandang seorang Ibu Kusmawati melihat komunikasi antar PT KIN itu kayak gimana sih Bu? Kalau sekarang saya lihat itu semakin bagus ya, karena kita juga ada forum-forum dekan, yang setiap tahunnya setiap misalnya ada dekan psikologi, saya pernah kesini itu dalam forum dekan psikologi. Kemudian kayak sekarang ada forum-forum dekan Fakultas Dakwah, ada forum dekan Fakultas Dakwah. Nah, di dalam forum-forum dekan ini itu selalu terjalin hubungan yang sangat luar biasa dan komunikasi yang sangat luar biasa terkait dengan program-program kegiatan. Yang dimana di sana sini tentu ada lebih dan kurang. Nah, yang lebih kadang-kadang ingin kita belajar, yang kurang kita ingin mengisi kan gitu, seperti itu. Nah, ini juga salah satunya yang mungkin komunikasi tadi. Nah, ketika walaupun di sini tidak ada Fakultas Dakwah dan Komunikasinya, tapi media, karena apa, dakwah dan komunikasi itu salah satu media penyampaian dan pengajakan yang secara kita ini kan secara persuasif sebaiknya, sehingga orang-orang yang ini terketuk hatinya kan itu, kan ini proses komunikasi. Betul. Nah, kalau Bu Kusmawati ini sudah kedua kali ya, Bu ya ke UIN Malang. Kalau Pak Fairuz gimana Pak? Kalau ke UIN Malang ini yang pertama. Ini yang pertama ya Pak ya. Tapi kalau ke Malang mungkin yang ketiga, tapi masa mahasiswa dulu. Sebentar Pak, saya hitung tahun berapa ya. Nggak usah ya. Oke, nah kalau dari sudut pandang seorang Pak Fairuz mungkin udah, berarti kalau bisa dibilang tidak hanya perjalanan ke Malang aja, tapi udah saya yakin kota-kota lain sudah pernah dikunjungi ya. Bagaimana Bapak menyikapi hal yang berbau komunikasi ini antar perguruan tinggi?
Iya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Dekan tadi, Ibu Kusmawati, ini kan terutama dengan PTKIN ini kita makin baik, makin bagus. Kalau dulu kita tidak memanfaatkan sama sekali teknologi informasi dan komunikasi, tapi dalam beberapa tahun terakhir ini kan semakin meningkat. UIN kita itu dari segi fasilitas sudah makin banyak terkait dengan teknologi informasi. TV sudah ada, podcast sudah mulai berkembang, radio juga dari zaman dulu sudah ada. Iya, betul sekali. Dan itu menjadi kebutuhan. Artinya kan tidak boleh lagi perguruan tinggi Islam ini tidak mengikuti perkembangan teknologi zaman sekarang. Betul. Karena kan sebagaimana juga kita paham dari bahasa-bahasa hikmah itu, generasi sekarang itu berbeda dengan generasi yang dulu. Ini adalah generasi yang terkait dengan media, teknologi informasi, dan kita sudah mulai masuk ke wilayah digital tentunya. Dan ini tentu sesuatu yang harus ditangkap dan makin harus dikembangkan. Begitu. Oke. Nah, kalau berbicara tentang dakwah dan komunikasi, ya kalau di PTKIN pasti tidak bisa lepas dari yang namanya dakwah gitu ya, Bu ya. Nah, kalau Ibu, mungkin dari Bapak atau Ibu gitu, kalau kita melihat konten-konten di media sosial itu memang ya tidak sepenuhnya buruk, tidak sepenuhnya baik, tapi kita menemukan hal buruk juga di situ gitu kan ya Bu ya. Nah, sedangkan peran dakwah sendiri kalau di UIN Ar-Raniri itu dalam mengisi sosial media atau mungkin media digital tuh ada seperti apa ya Bu? Ya mungkin bisa kita pelajari nih. Nah, mungkin kalau secara digital kita belum apa namanya, inilah sedang kita hanya baru mulai dengan ceramah kuliah singkat dari mulai apa namanya guru-guru besar yang ada di UIN, kemudian penceramah kondang yang sudah dianggap kondang lah setiap di sana ya. Itu yang kita menggunakan, yang kita panggil untuk TV Ar-Raniri dan sebagainya. Nah, tapi kalau untuk menu konten yang kita memang sebarluaskan, ini sebenarnya salah satu program yang kita ingin inisiasi dalam hal dakwah untuk anak-anak balita, yang seperti misalnya contoh kan ada Nusa dan Rara yang animasi. Nah, kalau kita juga Fakultas Dakwah ingin membuat satu bentuk film yang animasi, sehingga karena kalau kita lihat hari ini secara digital ya, anak-anak yang umur setahun juga udah ribut dengan pegang handphone dan sebagainya, sudah menggunakan smartphone kan, yang kadang-kadang mereka lebih cepat tangannya ketimbang kita. Jadi ini maka tontonannya harus kita seleksi. Nah, proses penyeleksian itu tidak terlepas dari dunia digital hari ini. Nah, kalau kita tidak mampu mengelola teknologi hari ini, ya kita ketinggalan. Nah, misalnya contoh seperti seperti Tayo itu kan udah booming di dunia anak-anak, tapi kan nilai Tayonya, nilai dakwahnya sebenarnya, tapi kan mereka sebenarnya bukan ke dakwahnya yang mereka ini kan hiburan, tapi hiburan, tapi penolongnya. Jadi ada satu Tayo yang memang menolong dan sebagainya. Nah, jadi anak-anak yang ini kalau udah jumpa bus seperti itu udah Tayo yang teringat. Nah, kita sebenarnya ingin meminta itu apa namanya, yang konten-konten seperti itu yang teringat sama anak-anak bahwa ada nilai-nilai dakwah. Kalau Rara itu kan setiap makan, jadi ada doa dulu. Jadi misalnya seperti jangan makan kalau panas-panas, jangan ditiup, lebih bagus dikipas. Kan itu anak-anak akhirnya terucap terlalu. Ibu ini jangan ditiup, itu salah. Ini ya harus dikipas. Jadi artinya mereka menggunakan teknologi sepertinya smartphone, tapi mereka punya nilai dakwahnya di situ. Dan juga nih yang barangkali kadang-kadang ibu-ibu nggak sempat menyampaikan itu pada anak. Jadi dengan adanya media-media yang ini, dengan konten-konten ini, barangkali itu bisa menjadi salah satu media kalau kita lihat dari sisi dakwahnya. Luar biasa sekali. Ibu-ibu yang mana nih? Kayaknya ibu-ibu yang jadi host. Yang nggak sempat ya. Oke, luar biasa. Sempat insya Allah ya. Kalau dari Pak Fairuz sendiri gimana Pak? Iya, jadi Mbak, ini kan salah satu misi kita datang kemari juga ke beberapa kampus yang lain. Yang pertama adalah kita ingin belajar banyak dari kampus-kampus mitra kita, karena kita punya kesadaran penuh adalah bagaimana untuk mengembangkan dakwah itu di era sekarang dengan sistem digital, dengan teknologi informasi yang ada. Kita ingin belajar dari
Uin Maliki, kita juga ke beberapa media perusahaan yang memang terkait dengan film misalnya dengan animasi. Tujuan kita adalah bagaimana kemudian dakwah yang kita akan kembangkan ke depan yang akan diajarkan kepada anak-anak mahasiswa kita itu adalah dakwah-dakwah yang memang terkait dengan perkembangan teknologi yang gampang diterima. Nah, kalau kita lihat sekarang kan remaja, anak-anak itu kan tidak lepas mereka dari handphone, dari sosial media. Sebagaimana Mbak juga sampaikan tadi, pengaruhnya ada yang baik, tetapi juga tidak menutup mata ada yang tidak baiknya. Nah, sekarang bagaimana yang masuk ke wilayah itu adalah lebih banyak yang baiknya. Nah, kalau misalnya dari aspek dakwah, sebagaimana kami dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dalam aspek dakwah, kalau masih hanya berpikir pada dakwah konvensional, artinya ceramah di masjid pada saat khatib di hari Jumat, nah itu kan hanya beberapa orang saja yang punya kesadaran datang untuk ke masjid dan mendengarkan itu. Tetapi ketika mereka duduk di warung, misalnya di kafe-kafe dengan media sosial, itu kan menit, detik demi detik informasi sampai ke situ, masuk situ. Dan selama ini yang kita rasakan, konten-konten yang berkualitas, yang mengajak pada lebih baik itu masih terkalahkan oleh konten-konten dengan kualitas baik tapi pesannya buruk. Nah, betul sekarang, sekali. Ya, bagaimana kita mengubah itu jadi anak-anak mahasiswa di fakultas kami adaptif dengan persoalan teknologi ini, tetapi juga mereka manfaatkan untuk konten yang baik sebagaimana mereka kuliah di Fakultas Dakwah. Dan kita belajar banyak ini di Uin Malik ini. Baik, berarti ada pergeseran gitu ya Bu ya dari generasi. Kalau kita melihat, kalau saya dulu ketika mau masuk ke perguruan tinggi mendengar kalimat Fakultas Dakwah itu udah kebayang kayak mau menjadi seorang seperti Mama Dede gitu ya Bu ya, kayak Agim. Nah, tapi ternyata setelah semakin bergesernya generasi dan juga dunia digital itu ternyata bisa dikonsep dengan cara yang berbeda gitu ya Pak ya, dan harus adaptif tadi tadi luar biasa. Jadi satu lagi ini Mbak, mungkin kita jangan lupa, setiap kita itu bisa menjadi pendakwah, jadi pendai, tapi untuk bisa menjadi pendakwah di mimbar itu belum tentu semua orang bisa. Tetapi dengan penggunaan media sosial, kita yang bukan pendakwah di mimbar itu pun sebenarnya sudah melakukan dakwah ketika melakukan menyebarkan konten yang baik dan positif ya, dengan berpegang teguh sampaikan walau satu ayat itu ya. Luar biasa sih, memang ya ini ya pengaruh media digital, mau nggak mau kita memang yang harus mengikuti ya Pak ya. Nah, berikutnya ini sebagai mahasiswa, kalau dari di sana kira-kira animo mereka dalam dalam dakwah atau terjun ke Fakultas Dakwah itu banyak nggak Pak? Maksudnya kan anak-anak sekarang kan lebih suka yang konten-konten yang menghibur gitu. Nah, kalau di Fakultas Dakwah sendiri masih banyak nggak sih Pak peminatnya? Kalau kita lihat itu kayaknya semua UIN-nya sama itu kayaknya. Kalau anak-anak muda sekarang generasi Z ini ya, Gen Z. Memang untuk dakwah itu mereka tidak ini. Kalau sekarang kalau kita lihat fashion, skincare, bla 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 dalam tanda kutip fashion segala macam bentuk itu kayaknya lebih ke sana. Nah, inilah yang kita harus kemas sebenarnya. Betul sekali. Jadi minat mereka, kemudian keinginan ini kita kemas dengan pola-pola dakwahnya. Jadi ada konten-konten yang masuk dakwahnya, misalnya dengan sistem-sistem tadi. Jadi betul. Mereka memang lagi kayak sekarang kan penggunaan Instagram itu kan udah ini TikTok. Jangan sekali kita bilang anak-anak muda sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu dan semuanya udah berTikTok hari ini. Jadi kita mulai TikToknya ini dengan konten-konten yang ada nilai-nilai edukasi dan dakwahnya. Sehingga ini juga terjadi. Tapi kalau kita tanya apakah mahasiswanya mahasiswanya memang mahasiswa kayak mahasiswa dakwah. Tapi mereka juga ininya penggunaan dan semua mengikut zaman. Betul. Karena hari ini mereka ketimbang melihat dosen lebih banyak melihat handphone. Sosial media. Jadi kalau kita tanya aja, contoh aja dalam kelas betul. Kalau kita bilang enggak tutup, tolong tutup atau handphonenya dimatikan. Kalau enggak, kita tanya A saja. Tunggu ya Bu, kita cari dalam handphone. Dia pikir ada jawaban semua di handphone itu. Nah, ini salah satu yang memang mereka sudah sangat tergantung dengan sosial media, smartphone. Jadi makanya oleh karena itu ya mau tidak mau semua akademisi juga itu harus
beradaptasi tadi dengan handphone ini, sehingga ya kita yang pelaku ininya harus membuat konten-konten yang memang bisa mereka terima dengan mudah dan bisa diakses dengan mudah. Gitu. Karena juga gini bisa terima dengan mudah, tapi aksesnya nggak ada kan susah juga. Betul. Nah itu juga yang harus kita inisiasi sekarang sebenarnya ke arah sana. Mungkin harus ada perombakan citra gitu ya Pak ya, bahwa menjadi seorang pendakwah itu tidak mesti di mimbar, mesti di mimbar, atau mungkin tidak selalu yang bersorban atau seperti apa gitu ya, tetapi kita sebagai milenial atau mungkin sebagai Gen Z itu juga bahkan dengan keilmuan kita juga bisa berdakwah, kita mungkin gitu ya dengan gaya masing-masing kan. Dengan gayanya masing-masing, tapi mereka menyebarkan dakwahnya gitu. Misalnya sedang melakukan outbound, tapi mereka juga bisa menyebarkan dakwahnya, melakukan misalnya camp apalah gitu, tapi mereka juga bisa menyebarkan dakwahnya. Ini cuman kita menggunakan media mereka. Nah, itu dia. Itu ya. Betul. Oke, mungkin dari Pak Fairuz ada tambahan? Iya, saya kira memang mau nggak mau harus masuk ke wilayah itu, gitu kan ceritanya. Bahkan sebenarnya yang terkait dengan ini nggak hanya untuk mahasiswa fakultas dakwah. Tapi siapapun orang muslim, dia itu punya kewajiban untuk melakukan dakwah. Nah, apalagi sekarang memang kan zamannya mudah melakukan dakwah. Lalu yang disebut dakwah itu nggak semata-mata menyebarkan ayat misalnya, tapi mengajak kepada kebaikan. Itu juga adalah bagian dari implementasi dakwah. Oke, luar biasa ya. Ini kalau udah ketemu dosen-dosen pendakwah ini jadi pengen belajar juga nih. Oke, mungkin yang terakhir ini Bapak Ibu ya, melihat anak-anak yang sudah terjerembab gitu ya, ibaratnya memang tidak bisa lepas ya Bu ya, anak Gen Z itu, apalagi kita sebagai dosen yang mengajar anak Gen Z juga, kita juga mengalami kerepotan atau kewalahan nih ngadepin mereka gitu ya. Nah, kalau dari para senior mungkin ada nasihat bagaimana sih menjadi seorang Gen Z yang tetap berkualitas, tetapi tetap nggak ketinggalan tren, tapi ya lebih bijak lagi menggunakan handphonenya atau mungkin sosial medianya. Dari Bapak mungkin. Bagaimana Ibu? Ibu nih, yang Ibu matanya dulu. Jadi ibunya dulu. Ya boleh. Kalau saya mengatakan untuk membuat smart ya oleh anak-anak yang Gen Z ini, itu harus ada 3 peran. Kalau saya membuat lingkungan ya. Yang pertama lingkungan keluarga. Itu lingkungan keluarga memang harus solid dari sisi ketahanannya dan sebagainya. Nah, yang kedua lingkungan masyarakat. Yang ketiga lingkungan pendidikan. Nah, kalau 3 lingkungan ini bisa berkolaborasi dengan baik terhadap pengontrolan ini tadi, saya rasa teknologi apapun itu nggak berpengaruh banyak. Kalau ini secara ketahanannya, secara controllingnya itu berfungsi semuanya. Nah, ini kan sekarang tidak parsial, terlepas dia. Kadang-kadang keluarga sendiri, kalau saya bilang carut marut. Saya kalau dalam konseling sering bilang carut MCK, masyarakat carut marut. Jadi MCM, pokoknya kalau di keluarga saja sudah seperti itu, ya bagaimana dia, makanya akhirnya salah satu pelarian itu juga handphone. Nah, itu dia kan. Maka oleh karena itu ketika ini tiga lingkungan ini bisa menyatu dengan bagus dan saling mengontrol dengan baik dan saling ini, saya pikir ini akan menjadi sesuatu media sosial yang sekarang kita lihat pengaruhnya terhadap dunia kejahatan itu sangat tinggi, bisa hilang. Nah, contoh misalnya gini. Nih hari ini kan orang membuatkan konten TikTok tuh di mana-mana suka-suka dia. Nah, kadang-kadang di lingkungan masyarakat yang sangat agamis misalnya di tempat-tempat, tapi itu tidak layak. Jadi kan kalau masyarakat kontrolnya tinggi, langsung dia bilang, kamu jangan di sini, ini kan masyarakatnya begini begitu, dan mereka kan tidak jadi dan sebagainya. Nah, kemudian di dunia pendidikan, kalau dosen semua civitas akademika punya kontrol yang bagus. Nah, ketika ada mahasiswa-mahasiswa yang mengarahnya ke arah negatif dan sebagainya, langsung ada, ini sebaiknya nggak seperti. Jadi kontrolnya itu memang berfungsi secara maksimal. Nah, ini ketiga-tiganya terkontrol seperti itu, mahasiswa mau tidak mau yang tadi milenial tadi ini mereka juga akan nggak bisa kemana-mana kan. Nah, contoh artinya gini, ketika kita tidak ada konsumsi yang bisa kita beli,
kan kita akhirnya memakan yang punya, yang ada. Nah, tinggal bagaimana kita kompromi dengan makanan yang ada itu. Bisa kita makan atau tidak. Nah, kalau tidak kita bisa makan, kita olah. Supaya kita bisa makan. Nah, seperti itu juga. Jadi kalau misalnya nanti generasi milenial ini tidak bisa mengolah ini, dia akan mengolah. Nah, cara mengolahnya tadi makanya kita buat. Misalnya contoh tadi, anak-anak hobi. Kan anak-anak kalau secara balita itu hobi pegang-pegangnya lihat HP itu bukan sebenarnya apa yang di situ. Cuman apa yang dia lihat itu kan dia nggak paham apa yang isinya. Nah, makanya kita mulailah dengan pembiasaan konten-konten yang sifatnya tadi ada nilai edukasinya, ada nilai dakwahnya itu. Nah, itu dia. Jadi makanya ini salah satu sebenarnya istilah saya dalam konseling itu rekayasa lingkungan. Jadi lingkungannya itu yang kita rekayasa menjadi lingkungan yang baik, pemindahan-pemindahan sehingga mereka bisa eksis dengan lingkungan yang baru, tapi beradaptasi sehingga merubah perilaku. Nah, itu Jadi nggak bisa hanya misalnya cuman keluarga sendiri yang berperan. Nggak bisa, karena di masyarakat nanti dia akan kembali seperti itu. Juga di kampus di dunia pun kampus juga gitu juga ya, Bu, harus. ya. Jadi ada kontrol. Harus bergerak dan bekerja sama. Ini penting banget nih kayaknya. Jadi kuliah lah ya. Gimana? Iya. Gini Pak Marius. Sepakat, setuju saya. Kalau kita lihat makhluk hidup itu, dia kan yang bisa merubah dia dua hal. Satu genetiknya, maka kemudian ketika berubah kita sering mendengar istilahnya itu rekayasa genetik atau mutasi gen. Artinya gen itu sudah berubah dari kondisi yang sebelumnya. Lalu yang kedua lingkungan. Jadi seseorang itu akan berubah karena pengaruh gen, lalu kemudian pengaruh lingkungan. Ternyata berdasarkan penelitian yang kita ketahui selama ini, aspek perubahan lingkungan itu jauh lebih besar dibandingkan oleh gennya itu sendiri. Jadi maka sependapat sebagaimana Bu sampaikan tadi bahwa memang penciptaan kondisi lingkungan itu yang bisa mengubah banyak hal menjadi lebih bagus lagi. Dan saya pikir ketiga ini sudah ada, arah perubahan lingkungan itu ada pada upaya menciptakan karakter anak mudanya yang memang dia sanggup untuk tidak terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Dan itu saya kira adalah memang peran yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi mencetak sumber daya manusia yang bukan hanya mereka mengerti tentang sesuatu, tapi mereka juga punya karakter untuk mewujudkan sesuatu yang lebih baik itu. Oke, luar biasa. Rekayasa lingkungan gitu ya. Jadi kalau kita berbicara rekayasa genetik itu sudah pernah dan sudah bisa dilakukan gitu ya Bu ya. Dan sekarang ini juga bukan hal yang mustahil bahwa kita juga bisa melakukan rekayasa lingkungan itu. Kalau misalnya dari masyarakat, lingkungan dan juga pendidikan itu bisa bekerja sama. Akhirnya tadi yang disampaikan oleh Pak Fairuz bisa menciptakan generasi yang masih ini kok ya Pak ya berkualitas, juga kemudian backgroundnya moralnya juga baik. Sebenarnya kita yang perlu berperan. Kalau kita apatis juga kayaknya ya percuma juga gitu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk melakukan peran itu nggak boleh pakai metode kita yang zaman, harus masuk ke era digital sekarang. Betul sekali, betul. Treatment, kalau saya menyebutnya treatment sih Bapak ya, treatmentnya anak-anak Gen Z sama anak zaman saya dulu. Saya masuk milenial gitu, tapi treatment dosen ke saya dan dosen yang sekarang ke anak-anak itu harus beda gitu kan ya Bapak Ibu ya, karena controlling mereka juga agak sulit gitu. Oke, tapi bukan berarti tidak bisa dirubah, tidak bisa diciptakan akhlak yang lebih baik lagi dengan ini Fakultas Dakwah, apalagi dan kolaborasi antar PTKIN ini untuk saling ini ya Bu, saling berpegangan tangan, saling mensupport untuk memperbaiki akhlak. Sebenarnya kan tadi kalau ditanyakan semua perguruan tinggi ya, yang apakah itu PTKIN maupun PTKIS, itu kalau saling berkolaborasi itu semakin kuat. Jadi umat manusia juga, umat Islam dalam silaturahminya, dalam komunikasi dan sebagainya itu semakin kuat. Sama kayak kita lihat sapu lidi, kalau dia satu nggak ada fungsi apa-apa. Nah, tapi ketika dia banyak bisa jadi apapun, jadi senjata, jadi tukang sapu, jadi apalah pokoknya. Ketika bersama-sama kolaborasi itu semakin kuat, saling mengisi, yang kurang mengisi yang lebih mengisi kepada yang kurang, yang kurang mau belajar itu dia, mau menerima. Itu tadi ya. Jadi saling bergandengan tangan, kolaborasi, dan tentunya yang highlight
kali ini adalah berfokus pada media digital gitu. Itu penting banget. Jadi semoga untuk Anda yang bukan hanya sekedar mahasiswa tetapi juga mungkin ibu-ibu ibu-ibu beranak, mempunyai anak yang sudah tidak bisa jauh dari smartphone, ini juga penting membangun kesadaran kita sebagai orang tua, terus kemudian menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan dan juga dengan pendidikan ya Bu pendidikan. Itu untuk bisa bersama-sama mewujudkan generasi yang lebih berakhlakul karimah. Masya Allah, terima kasih Bapak Ibu, Bu Kusmawati dan juga Pak Fairuz sudah jauh-jauh dari Aceh. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Amin. Semoga kita bisa berkolaborasi dengan hal-hal yang lebih menarik lagi untuk bisa menambah konten-konten bermanfaat di dunia digital. Saya Farida, terima kasih mengucapkan undur diri. Semoga tayangan kali ini bisa memberikan manfaat buat sahabat kampus dan juga buat siapapun yang menonton episode kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.